EVOS kayaknya nggak mau deh ngelawan Zenial karena Zenial emang punya ultimate yang cukup menyulitkan juga ya kan. Bener. Kalau APL kemarin pun gue memang baru nge-cast APL pas lagi udah mulai masuk perempat final ya. Yes. Dan itu yang makai Zenial always win. Jadi itu makanya agak bahaya juga kalau Zenial sampai dilepas. Dan kemudian juga Paudi di sini respect ya, ataupun bisa dibilang mereka nggak mau sampai EVOS merasakan kehebatan dari Eleandor. Itu dia. Apalagi kalau Langsung Wiro yang di-ban. make. Oh men, padahal Richter juga masih ada buat Paudi. Gue rasa mereka mau main tribut lagi sih kayak tadi. Mau tubir terus-terusan dia. Oke, Krixi. Buat seorang pala ya, atau Taeyeon. Kali ini Seven yang main di mana VZ nggak diturunin. Ya. Udah ngambil karakter Rizik juga. Combo Kriknaknya harus diambil sih. Ini Kriknaknya kalau Paudi nggak ambil bakal diambil EVOS dan EVOS. Gue rasa diambil. Harusnya. Tapi udah ada Elise juga. Elise yang udah jarang kelihatan karena banyak hero yang dapat lagi metanya protect the carry banget. Elise oke protect the carry tapi balik lagi dia poke terlalu lembek banget jadi nggak bisa nempel ke arah Archer, berbahaya jadinya nanti kalau Archernya kayak Archer scaling kayak Kevin terus ditemenin sama Elise itu bakal susah banget. Iya. Kita lihat ya. Sebenarnya ada kalau ini sampai lepas, Kriknak diambil sama EVOS, ini bahaya banget. Triple K itu bahaya banget. Udah Kara Ignis dan juga Elise. Elise ya, gue masih nggak setuju sampai sekarang tuh kenapa Elise. Oke, mereka punya Omen, mereka bisa dibilang bisa ngebadanin, tapi balik lagi kalau penggunaan dari Sivit Elise telat sedikit itu Krizika bisa masuk. Krizika bisa masuk di follow up sama Kriknak enak banget loh. Enggak, Zepis lebih aman lagi kali ini picknya. Kriknak terlalu greedy, Zepis kuat dari awal sampai late game. Ya udah bisa. Anak Paudi bisa main jungle pakai Archer. Bisa lagi nih mereka. Kalau so far, tapi ya udah nanti jungle-nya diambil terakhir aja. Plus. Tapi ini mereka bisa, benar-benar bisa untuk bermain jungle dengan Archer lagi. Entah itu Lindis, entah itu siapapun itu bisa. Kalau dari komponennya tim EVOS, kalau mereka mau. Kepeni jungle. Gue sih bisa sih memang. Bisa. Dan Lindis udah di-ban juga sama EVOS. Ya, karena mereka nutup kemungkinan buat anak-anak Paudi ngambil Lindis. Karena memang Lindis kalau dilihat dari komponen EVOS itu oke banget dipakai sama Paudi untuk jadi jungle. Dihabisin semua ya, Phoenix juga dihabisin ya. Ini mau nggak mau memang berarti Richard juga udah kepikiran. Ini kalau udah kayak gini gue nggak mau nyerahin Archer, jungle Archer ke mereka. Dan akhirnya di-ban dua-duanya Lindis dan juga Phoenix. Ini dua-duanya jungle Archer yang paling ya kita tahu lah ya, move-nya paling cepat, objektifnya juga paling cepat. Bisa jaga badan. Benar, bisa kabur sendiri juga. Yes, jadi Elise juga nggak punya beban untuk ngelindungin Archernya. Elise bisa nemenin Ignis terus bisa dikamboin isi fit sama Holy Embers, itu kan gede banget areanya. Ya, mereka bisa sebenarnya anak Paudi bisa ngambil Slims juga bisa. Tapi Slims itu kan terlalu scaling, terlalu lama. Nunggunya terlalu lama, bisa udah kalah duluan gitu loh sebelum jadi Slimsnya. Itu dia, kalau emang mau ngambil ke arah scaling gitu mendingan sekalian ke arah Moren aja sih. Moren boleh. Yeah. Kalau emang mau lama-lamaan gamenya gitu kan. Iya. Gue kepo sih bakal diambil apa ini nanti sama Paudi. Masalahnya kalau mereka ngambil assassin lagi di jungle-nya ataupun warrior gitu kan agak sedikit sulit kalau ngadepin EVOS dari komponen. Lubu masih ada untuk EVOS. Cepeni berhilda. Cepeni. Morennya diambil, kalau Morennya diambil gimana ya? Atau kemungkinan paling masih dari Paudi juga masih ada Violet. Brunhilda boleh, Valhen boleh. Kalau lihat dari komposisi. Oke. Yang mana aja deh? Brunhilda atau Valhen? Oke, Valhen yang diambil. Bakal diambil kali ini sama EVOS dan kita lihat 2 pick terakhir dari Paudi. Paudi susah masuk ini nanti. Jungle-nya belum, sama satu lagi side lane juga belum. Mereka nggak bisa pakai assassin jungle ya. Iya, mereka kalau maksain assassin jungle terus Archer taruh side lane ini bakal jadi lembek semua dan jadi gak enak banget. Terus Zepisnya jadi bisa masuk ke arah Ignis, bisa masuk ke arah Archer, ke Alice juga. Jadi mendingan nggak usah sekalian, maksudnya mendingan Archer maksud gua. Kalau Assassin full diadu sama Zepis juga repot tuh di awal-awal, sakitan dari Zepis pastinya. Iya, lagian pula kalau dia ngambil Assassin, dia mau masuk susah, udah ada Krixi, ada Krizix, ada Valhin juga gitu loh. Itu nggak bisa. Nggak ada yang ngebadanin sih kalau kayak gini.
Ya sekarang berarti tinggal gimana nyuliknya seorang dari Kaito aja. Ini tinggal pede-pedean percayanya tim sama jungle-nya. Udah, tinggal itu aja ini kayak gitu. Yes, Telanas Archer scaling juga butuh waktu untuk late game, dan dari EVOS karena ngeliat Telanas juga tabungan di area late game, EVOS harus punya juga tabungan di area late game. Kilgard langsung diambil. Ya, komponen yang so far bagus buat tim EVOS, dan Pody semoga beruntung dengan pick-pickannya seperti ini ya sekarang. Walaupun memang ada tebelnya juga, ada Omen. Aduh, Ada tapi Omen, tetap tapi kurang. susah. Tapi cuma nggak masalah sih. Ignis mudah-mudahan bisa menjaga seorang Telanas juga. Ada Ignis, ada Elise bisa jaga Telanas free hit. Mereka bisa menang Pody. Itu dia, yang penting gravitational pull dari Krizik sama Death from Above dari Zepis. Itu jangan sampai barengan tuh masuknya tuh. Itu kalau itu masuknya barengan, terus kena 2 orang atau lebih, Pody bakal langsung bisa diharas habis-habisan sih. Benar, kelabakan. Dan mudah-mudahan penggunaan kiranya juga bisa efektif, nyulik. Tapi sekarang tugas utamanya dari Pody adalah gimana caranya ngejaga. Bukan, kalau gue bilang key player di match ronde kedua ini buat Pody itu ada di Telanasnya. Kalau mereka bisa ngejaga Telanasnya, ini bakal bener-bener jadi match yang berat juga buat EVOS. Yes. Dan gue udah dengar juga suara in game ya. Ini seharusnya mereka udah siap. Oke, kita lihat aja eksekusi dari masing-masing tim dengan komposisinya yang menurut gue sama-sama unik. Dan oke, ini dia game kedua antara EVOS melawan Pody. Dan kalau kita lihat seperti biasa pastinya dari anak-anak Pody juga bakal coba bergerak di arah mid, dan ada sedikit pause dari Pody. Yap. Ini udah hal yang biasa ya. Memang pasti ada kan sedikit jaringan atau gimana, jadi mereka pause. Ya, balik lagi karena emang kita lagi online juga. Bener. Jadi nggak bisa maksain dan kita nggak bisa menyediakan juga gitu dari pihak Garenanya. Betul. Jadi ya mereka harus menanggung masing-masing. Yap. Nah, kalian juga bisa lihat nih roster-roster dari kedua tim. Tuh ada di kolom bawah ya, kanan sama kiri ya. Yes. Kalian bisa lihat tuh wajah-wajahnya. Wifers masih ada di EVOS, tenang. Tapi mungkin karena lagi pandemi gini dia nggak bisa keluar rumah dulu karena kan dia luar pulau. Dan kita lihat lagi sekarang. Dan di arah mid seharusnya lebih cepat dari EVOS juga bergerak. Kali ini Falah nggak make Archer kali ini dipakai sama seorang KL ya. Dan karena Falah langsung ambil match-nya juga di arah mid. Di arah atas terjadi duel juga dari seorang Mamba dan juga Seven. Sama-sama senang banget dah. Tukang adu pukul emang tadi Poka sempat gangguin juga di arah bawah, yang dimana seharusnya nggak kecolongan dari seorang Kaito. Dan ini Pody bakal bergerak terus berbarengan. Ignis, Telanas, Elise, mereka bakal bareng terus geraknya. Setelah mereka nge-clear ini, mereka bakal bareng. Elise-nya bakal di tengah buat jagain buka vision. Ada yang datang apa enggak, dan ini udah kelihatan visionnya kan langsung ting. Ya, Tandain juga. di arah atas ada El Clasico ya. Ini lama banget seharusnya, tapi Seven hati-hati. Seven udah mulai kalah. Tarik lagi mau kemana? Seven hati-hati sih. Bahaya, untouchable dari Omen tuh bisa nambah defense, jadi nggak bisa juga diduelin sih. Iya. Tapi gue agak terkejut sih, gimana seorang Mamba bisa ngimbangin Seven ya. Ini di early game Kilgrowth juga seharusnya bisa lah ngimbangin sedikit-sedikit Omen, karena Omen kalau belum ada item yang jadi nggak begitu bisa fight dengan Kilgrowth gitu. Iya, nggak deres juga lifestyle-nya, anjay, lifestyle-nya anjir, lifestyle. Kayak itu tadi Bang Dul ngomong item. Iya. Lu tau item gak? Item dia kalau kita lihat Poka, hati-hati Umbra Dream juga masuk juga karena Poka satu flicker harus dibuang, sayang banget. Aduh, di pagi hari flicker percaya Bang Dul, bercanda Bang Dul, jangan nangis Bang Dul. Oke, ini dia kita tak bisa ya beri komen. Oh, free. Yes, nggak ada waktu sama sekali karena Pokanya juga tadi udah ngebuang flicker, bahaya. Nggak mau komit juga dari EVOS. Ya, karena kalau komit tanpa ada Poka itu bakal jadi repot banget. Kita lihat udah mulai diangkat juga dengan Natus Flart ya, tapi masih bisa mundur terlebih dahulu. Ini yang menarik ya, Abyssal didapetin sama tim Pody, tapi dari jumlah gold kita lihat EVOS lebih unggul. Yes. Ini artinya mereka benar-benar bagus banget untuk ngatur creepnya. Nggak ada yang kelewat sama sekali dari setiap lane-nya. Itu dia. Sedangkan kalau dari Pody kita lihat itu di beatnya aja yang makan udah tower ya. Iya. Itu Alicia sama sekali tuh nggak mau makan, nggak mau makan creepnya punya Ignis. Bukan hak dia, bukan hak dia. Bagus dong dia berarti. Iya.
Bagus. Tapi sayang, didiemin kayak gitu. Dan daerah mid langsung dicepetin lagi sama EVOS biar temponya nggak hilang juga. Dia bisa bikin momentum lebih dulu juga dari EVOS kalau nggak clear dengan cepat banget. Tapi Paudi juga bisa lebih cepat. Jadi momentumnya sama. Di sini dari kedua tim bakal saling mirroring aja. Bergerak ke arah bawah, di follow up juga bergerak ke arah bawah sama Paudi. Kita lihat udah ada friendship juga, Isifit keluar, Poka udah rame lo itu Kancil. Tapi Kancil mau kemana? Udah ada drop off juga dari seorang Wira udah keluar masuk ke arah Kancil, udah ada Moonfall juga. Kancil masih ada. Rock of the Frost masih bisa dipakai juga. Wira coba ditabrak sama seorang Keito kali ini udah mulai hadir juga. Dengan Gomez gak bakal ada siapapun. Sayang sekali ada seorang Keito. Bakal coba lebih sabar lagi dari kedua tim. Iya, penggunaan Frost dari kedua tim yang benar-benar tepat waktu. Dan akhirnya nggak ada darah yang tertumpah. Yes, nggak ada pertukaran threat kill juga ya dari kedua tim. Yoy. Dan memang keduanya sih so far sejauh ini benar-benar ya kata lo tadi benar sih. Cuma mirroring aja. Sama-sama bergerak ya kayak gini ya dulu. Yes, dan di atas juga lagi El Clasico, Mamba dan juga Seven ya. Ya, dan akhirnya Mamba yang dapet. Sayang banget yang capek-capek Seven yang dapet. Yang PDKT siapa? Yang jadian siapa ya? Aduh, gitu rasanya. Ya. Jangan curhat ke teman pokoknya. Itu Bayu lagi curhat. Bayu curhatnya gak ke teman, ke challengers ya. Iya. Bahaya. Dan Abyssal bakal coba langsung di start lagi sama Paudi. Tanpa pikir panjang juga, tapi Poka udah mulai hadir kali ini. Bakal coba dikonteskan. Udah ada Isifit juga keluar, nggak bakal bisa masuk dari anak-anak EVOS dan berhasil diamankan oleh Paudi. Yap, 2 Abyssal didapat oleh Paudi dan akhirnya mereka bisa ngejar ketertinggalan dari jumlah gold. Yes, hati-hati dari Fate, udah nggak ada mana. Rain of Fire, Holy Crash terbatas, harus pulang terlebih dahulu. Pinter banget dari Fate tadi nggak mau nyebrang ke arah sungai ya, karena di sana sadar juga di arah bawah ternyata Kancil sendirian. Moonfall juga udah keluar langsung coba dimajuin lagi pakai Gravitational Pull, tapi nggak perlu karena interannya jadi ke arah tower aja. Kancil udah nggak perlu ngedefend lagi sih kayak gini, udah lepas aja karena teman-temannya juga bisa dibilang cukup terlambat untuk follow up. Yap, ini sebenarnya info yang bagus dari Poka ya. Tadi Poka ngelihat 2 orang pemain dari Paudi mundur dan akhirnya dia komit aja, kita komit ke bawah dan akhirnya dapat gitu. Yes, di arah mid harus dipush dulu sama seorang Keito. Keito udah kehilangan red buff-nya, sayang banget untuk di awal-awal. Udah kehilangan red buff, padahal lagi butuh-butuhnya dari arah Keito kali ini. Mamba dan juga Keito udah mulai bersatu, tapi Wira Poka udah mulai berkumpul dari bawah, tidak mengenai siapapun. Moonfall udah keluar dari seorang Taeyeon. Nah, Mamba udah pakai flickernya untuk kabur. Siap. Tadi Wira lompat juga itu bukannya salah ya guys ya, itu ngecek aja ya. Predik. Siapa tahu ada gitu, nggak ada ya udah nggak apa-apa. Dan tadi Mamba juga gue demen banget dia respect ya, flicker terus ultimate juga buat kabur. Benar. Ini yang memang harus dilakuin sama Mamba juga. Sabarlah dialah. Oh, kita lihat dia udah langsung bikin ya. Nih lihat, Mamba bener-bener pengen ribut sama Seven. Langsung aja tower di atas bakal mendapat juga 3 orang. Kelvin udah mulai hadir kali ini, tapi Vala dan Poka juga udah mulai join. Seven masih berhasil selamat juga. Bakal coba diambil dari Poka, enggak, udah mundur aja. Yap, mereka dapat tower juga, tukeran tower lah. Ini udah lumayan lah buat Paudi. Ini yang menarik adalah Mambanya benar-benar bikin COD langsung loh dia. Lihat deh, cot ya dibilangnya. Ya, cut off deh, langsung ya gesit. Langsung dibikin biar regennya seorang Killgrowth itu nggak deres gitu loh. Yes, dan kalau kita lihat di arah atas ada switching line juga, di mana Kael bakal coba ngambil dulu tower di arah atas, tapi dari Mamba belum switching ke arah bawah. Ya, sedikit berbahaya sih kalau mau ngedimin karena 2 orang juga udah mulai standby juga, bakal coba dialin seharusnya di arah atas ya sebentar aja Mamba kali ini. Oh, Frostnya penggunaan tepat banget karena Keito udah mulai hadir. Kael nggak bisa kemana-mana juga, harus tumbang di Umbra Dream gitu aja, dan Wiro bakal menjadi incaran selanjutnya. Bye Wiro, tapi Taeyeon juga udah mulai hadir langsung Mamba, tapi Poka Gravitational Pull kena karena 2 orang. Isifit sedikit miss ke arah Poka, sayang sekali dari arah Kancil. Iya, padahal tadi Kancil mungkin ngajakin ayo kejar, tapi emang udah nggak bisa dikejar sih. Orang prinsip mah udah nggak bisa dikejar. Di arah bawah kita lihat udah ada Killgrowth dengan objektif powernya yang nggak mau. Yang penting ke arah tower aja bos. Sudah dikeluarin juga warungnya, kali ini berhasil mendapatkan tower tier 2 dari arah Paudi. Kita lihat Seven bertransformasi menjadi Yuzan. Waduh, benar-benar komit dengan objektifnya dan bagus banget dari Seven. Ini yang berat dari EVOS ya. Paudi itu berat lawan EVOS gini. EVOS tuh tahu banget cara istilahnya jalanin lane-nya. Trip ini pengalaman ya sih yang ngomong sih. Jadi mereka tuh beberapa kali memang kalau masalah untuk atur wave terbaik lah EVOS di Indonesia. Salah satu yang terbaik.
Yes, dan Abyssal pastinya bakal menjadi incaran juga untuk Paudi karena nggak mau kehilangan momentum dari Paudi. Lagi mimpin juga, kita lihat Seven udah kebukin bakal duel di arah bawah, tapi satu Abyssal bersedia amankan. Kacil terjebak juga nggak bakal bisa kemana-mana, tapi masih ada Prince juga bakal coba ditolongin sama teman-teman, tapi nggak bakal bisa juga, harus tumbang oleh seorang Kyle di sana. 4 orang udah ada Lambert juga untuk nge-clear, tapi nggak apa-apa, masih bisa dapetin satu dari EVOS. Yap, mereka harus mundur. Pengguna. Nah, kalian juga nih buat kalian ya. Kalian belajar, kita sama-sama belajar ya. Nah, ini boleh dilihat item yang dipakai sama Kha'Zix itu item supportnya itu ada mata. Nah, itu bagus buat kalian yang bermain support. Kalau lawannya misalkan jagalnya kayak Kira gini, Kira kan suka ngilang, terus Quillen kan suka ngilang, tuh itu dibetulin ya. Jadi biar langsung kelihatan ketika mereka hilang. Kali ini langsung dijepit sama 4 orang, masuknya juga berbarengan. Udah nggak bakal bisa berbarengan juga, masih ada prinsip nggak bisa. Ternyata Poka masih berhasil mendapatkan last hit juga. Sedikit terlambat follow up dari seorang Kancil dan juga Keto. Hampir aja, gue pikir tadi hampir selamat loh dia loh. Kalau selamat gokil sih. Ternyata enggak ya kali ini. Iya, Bakal coba lebih sabar lah. Juga langsung masuk Nah, lagi itu karena dia. Elfon nggak bisa kemana-mana juga dari Elfon harus tumbang. Keto masih coba melarikan diri dengan Feeding Phantomnya, tapi udah ada Kancil juga, nggak bakal bisa follow up juga. Dan dari Mamba juga masih sibuk di arah bawah sama seorang Seven dan masih terjadi duel. Bakal coba Harusnya menang Mamba sih. Harusnya menang Mamba. Tapi dari Seven juga harus cabut terlebih dahulu. Keto bakal coba gocek seorang ternyata dengan mischief Moonfall sakit banget dong. Men, lu nggak bisa kemana-mana, baru jalan langsung dikenokap dan bam, tewas. Ini memang agak sedikit tricky sih pik-pikannya, makanya tadi kita bilang agak tricky pik-pikan dari Paudi ya. Yes. Agak mengerikan juga gitu kalau dilihat dari komposisi tim EVOS. Dan memang ini tinggalnya, gue sih EVOS berarti harus main lebih rapi aja daripada tadi gitu, lebih sabar. Iya. Dan Udah menang, udah ngelit nih. dapat DS dari EVOS ya kan. Iya. Ini enak banget nge-pushnya, apalagi Seven sekarang juga bakal coba fokus lagi ke arah bawah. Mamba kali ini nggak bakal dikasih kesempatan untuk nyentuh objektif, karena kalau Mamba nyentuh objektif itu Mamba bakal ketagihan tuh, dia bakal bertransformasi menjadi Yuzon. Iya. Tapi ini ditutup juga dengan Abyssal Dragon, pastinya nggak mau kehilangan objektif yang cukup cuan pastinya. Karena udah 3 kali dari tadi Paudi yang dapat terus kan Abyssal-nya. Jadi mau nggak mau memang tim dari EVOS harus dapat lah Abyssal, jangan mau sampai kalah objektif untuk masalah Dragon-nya ini. Dan kita lihat buff merahnya harusnya diambil sama anak EVOS, Moonfall dikeluarin demi red buff. Kita lihat. Yes, dan berhasil diamankan juga sama seorang Kyle ya, nggak masalah, sebenarnya udah cepet juga pasti ya dari seorang Falah dengan Moonfall ya. Kalau kita lihat dari Keto masih coba untuk mencari pundi-pundi supaya bisa bertahan juga. Drake udah keluar di arah atas, 3 land push atau 2 land push bakal terjadi kali ini, karena di arah atas juga udah mulai didorong sama seorang Wirau. Di arah mid udah hampir masuk, tinggal nunggu satu wave lagi bergerak berbarengan sama anak-anak dari EVOS. Iya, ini memang Dragonnya dikeluarinya dari jauh sih. Kalian bisa ada 2 pilihan, dari bawah banget atau kalian nungguin sejajar dengan wave. Biar pushnya itu ketiga lane langsung kerasa gitu loh. Yes, itu dia yang dibutuhkan sama EVOS, dan di arah atas nggak bakal terjadi defense yang cukup fatal dari Paudi, sehingga tower juga harus hancur dari arah tier 2. Dan kalau kita lihat kali ini Mamba bakal diambil mau kemana, dan Bob juga udah mulai dipakai, satu flicker bakal dibuang, masih ada Gavin nafsu karena Poka, tapi nggak berhasil mendapatkan siapapun. Keto coba ngeluarin triangle base aja untuk ke zoning out, bakal coba lebih sabar karena Drake bakal menjadi incaran juga dari anak-anak Paudi. Harus tumbangin Drake-nya dulu biar nggak bisa masuk ke dalam tower. Iya, ini udah cukup sih buat EVOS. Mereka nggak perlu langsung nge-push lagi. Mereka bisa ambil aja buff-buffnya dulu, sabar. Nah, ini lebih tepat karena kalau kita lihat kan sebelumnya EVOS tuh bener-bener ngotot ya, fight terus. Dan sekarang mereka lebih pentingin dulu untuk tabungan lagi, karena kalau kita lihat juga dari jumlah gold sendiri kedua tim belum begitu tinggi banget ya. Jadi mereka masih bisa untuk melengkapi item-item yang dipunya gitu kan. Ini momentum pada saat game pertama tadi, pada saat Paudi udah sempat ketinggalan juga sekitar 3 atau 4 ribu, terus sisa high ground, tinggal nyari satu kesalahan lagi, Paudi bisa ngebalikin semuanya. Betul. Dan salah satu item yang harus kita perhatiin di sini, Elise, menurut gua kurang waste sih. Dia kurang waste banget dia nge-build Tom. Karena kenapa? Karena Ignis pun udah seorang Ignis pun udah cukup sebenarnya. Nggak perlu tambahan lagi. Nggak perlu ada dari Elise harusnya ya. Ya gue nggak tahu kenapa mereka lebih decide Elise-nya untuk bikin top. Ini yang agak sedikit aneh sih menurut gue sendiri. Yes, Abyssal dan DS sisa 15 detik lagi seharusnya udah set up juga dari anak Paudi, tapi cuman Keto doang kali ini yang bakal coba set up. Dan EVOS udah mulai
menduduki tahta ini ya, Tatan Caesar. Dan kalau kita lihat udah mulai awal juga dari Bakal DS-nya. fight nih. Awas, 4 orang udah mulai setup. Elis juga udah kumpul, Keto dan juga Kancil kali ini bakal coba berkumpul. Mamba juga udah mulai masuk, ngecek semak gitu aja. Udah mulai di start sama EVOS kali ini. Dan oke, Profesional Pool langsung coba masuk karena 3 orang, 2 orang yang masuk ternyata Keto masuk terlalu dalam. Feeding Phantom gak berhasil mendapatkan dari DS juga. Seven berhasil menjadi 3 orang sekaligus. Tapi kalau kita lihat Poka di sana coba ngambil ke arah seorang fight. Jadi kalau kita lihat Calvan harus tumbang juga. Kancil kalau bisa bertahan, Mamba harus lari terlebih dahulu dengan aset boleh. Tapi dari Fate bakal menjadi incaran juga. Awas, udah dengar soft death dari seorang Kael, hampir saja tumbang. Yap, hampir aja. Orang sudah tumbang dari Paudi. Yap. Di sini yang beruntungnya adalah Keto. Dia tahu timnya nggak bisa nge-fight terus-terusan dan akhirnya dia lebih milih untuk ngatur creep yang di tengah gitu. Jadi jangan sampai mereka udah kalah war atau creep tengah juga ke-push gitu kan. Itu benar-benar bahaya kan. Dan ini pinter dari Keto. Cuma sayang banget, agak disayangkan memang dari awalnya pick-pickan Paudi terlalu beresiko dan akhirnya ini benar-benar kepada satu nggak bisa sih langsung deprop juga ke arah seorang Fate. Tapi Poka juga udah mulai masuk kali ini. Holy Embers gak bakal bisa berbuat banyak juga. Fate harus tumbang. Bisa di end kali ini bakal coba dimajuin lagi sama seorang Poka. Nggak bisa kemana-mana dari seorang Keto. Artikop gak bakal bisa bertahan lebih lama lagi. Dan sakit men. bakal menjadi incaran juga. 2 orang kena lagi gak bakal bisa dari bergerak dan bisa di end. Dan harus tumbang juga Paudi. Ace didapatkan oleh EVOS dan game dimenangkan oleh EVOS. Aduh, sayang banget sih, sayang banget dari pick-pickan dan akhirnya memang berjalannya ya seperti inilah gitu kan. Dan akhirnya EVOS yang menjadi pemenang di match yang kedua. Wah, gila men. Wow. Tapi emang gue yang agak sedikit nggak tahu gimana cara perkembangan itemnya atau gimana ya. Tadi Elis pakai Tome sih menurut gue kurang wise. Lebih wise dia build Aegis juga sih. Karena tadi lembek banget dia si Elisnya ini gitu loh. Karena dari seorang Ignis, kenapa? Memang Elis bisa pakai Tome. Bisa, bener-bener bisa karena jangkauannya itu luas kan ketika ultimate. Tapi sebenarnya di sisi lain tim Paudi udah punya Ignis gitu loh. Udah punya Ignis di mana ketika lu Rain of Fire-nya aja itu udah gede banget, udah luas banget areanya. Jadi nggak perlu lagi harusnya. Gua nggak tahu. Bahkan saya dari awal juga tidak setuju dengan pengambilan Elis. Ya tapi bagaimanapun juga itu keputusan dari Paudi lah. Mereka mungkin percaya dengan pick-picknya mereka. Cuma sayangnya aplikasinya kurang gitu kan, kurang beruntung. Dan tadi gue suka banget sih dengan pengambilan Kilgore di akhir-akhir untuk nutup pergerakan Omen. Itu mungkin ya kalau diambil bukan Kilgore terus Omennya kuat ngebonyokin lawan terus lawannya harus pulang, itu Omennya bakal join terus. Jadinya 5 dari Paudi itu bakal kumpul terus. Tapi tadi nggak ada Mamba sama sekali, jadi nggak ada yang ngasih badan. Makanya dari anak-anak EVOS pun berani kayak Wirau dari bawa aja langsung karena nggak ada yang bisa nahan badan. Siapapun yang kena pasti bisa ditumbangin. Benar. Dan ini benar-benar keputusan yang bijak dari EVOS. Perlu kredit untuk coachnya dari EVOS. Mereka Ruichan pintar banget, dia melakukan ban untuk seorang Lindis dan juga Fennec, di mana itu kan jungle archer yang tersedia setelah pick-pickannya dari tim Paudi. Namun sayangnya setelah di ban dan akhirnya Paudi nggak punya banyak pilihan. Ya inilah yang terjadi gitu. Tapi gimana? Itu dia pertandingannya. Seru ya Challengers ya. Kalian pastinya menikmati pertandingan pada hari ini. Jadi skornya untuk yang kalian baru bergabung, pertandingan antara EVOS dan juga Paudi untuk sementara masih skornya 1-1. Satu sama. Nggak masalah bagi-bagi poin. Bagi-bagi poin, nggak ada masalah. Dan ini seharusnya ada match summary juga dari kedua tim. Yang dimana dari Taeyeon kali ini Tovala mainnya bagus banget. Dia bahkan gak ragu-ragu untuk ngebuang flickernya untuk mendapatkan kill. Nggak sekali, 2 kali tadi kalau nggak salah. Dia di atas sempat ngebuang 2 kali, di mid sempat ngebuang sekali. Cuman buat follow up teman-temannya. Karena Moonfall nambah move speed, tapi kan sebentar kan. Nggak selamanya nambah gitu kan. Dia menurun. Dan abis itu langsung dibuang flickernya sehingga bisa follow up teman-temannya. Tadi kalau Taeyeon nggak ngebuang flickernya seharusnya Taeyeon gak dapat kill sebanyak ini nih. Yap. Yang benar-benar kredit itu ya tadi benar kata tadi Bayu gitu. Flicker ya dia nggak sayang-sayang gitu kan dikeluarin, kemudian juga Moonfall juga nggak sayang-sayang. Itu yang benar-benar permainan Krixi yang bagus. Ini yang bisa dibilang salah satu hero di mid lane yang memang lagi oke lah sekarang untuk digunakan gitu. Dia punya CC-nya kuat banget, damage-nya juga nggak main-main gitu kan. Tinggal penggunaan flicker kalian aja bisa tepat atau enggak. Ini dia. Waduh, tadi nilainya berapa sih nilainya battle stats-nya? Ini dia, Elisnya 4,1 ya. Sayang banget sih. Ini mau damage kali Elisnya kali ya. Mau dibikin dari